wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syardi Wijaya dari kelas 11-6, absen 36. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari beberapa pertanyaan sejarah mengenai masa pendudukan Jepang dan peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setiap jawaban akan disertai dengan penjelasan yang singkat agar mudah dipahami dan cocok sebagai materi pembelajaran. Nomor 1, Jawa dibagi menjadi 17 keresidenan atau shu dan diperintah oleh seorang shuchokan. Presiden bertugas menjalankan pemerintah daerah dan melaksanakan kebijakan pemerintah Jepang di wilayahnya. Nomor 2, usaha pertama yang dilakukan oleh Jepang guna menggalang dukungan rakyat Indonesia dalam rangka menciptakan negara Asia Timur Raya adalah gerakan 3A. Gerakan ini mengusung slogan Jepang sebagai cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia. Tujuan dari 3A tersendiri ini adalah untuk meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang datang sebagai pembebas dari penjajahan Barat. Nomor 3, selanjutnya pada bulan Maret 1943, pemerintahan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jepang berharap para tokoh ini mampu menggerakkan rakyat untuk mendukung kepentingan Jepang. Nomor 4, suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab pertanyaan mengenai masalah-masalah politik, dan memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang disebut Chuo Sangi-in. Badan ini berfungsi sebagai lembaga penasehat pusat, meskipun kekuasaannya sangat terbatas dan tetap berada di bawah kendali Jepang V. Sejak tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya didirikannya lembaga baru yaitu PPKI. PPKI sendiri bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta membentuk pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Nomor 1, uraikan hasil keputusan rapat tanggal 15 Agustus 1945 di salah satu ruang lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur. Rapat tanggal 15 Agustus 1945 menghasilkan keputusan bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan tanpa menunggu perintah Jepang. Keputusan ini diambil karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga bangsa Indonesia harus menentukan nasib negaranya sendiri. Yang kedua, uraikan hasil keputusan rapat tanggal 16 Agustus 1945 yang diadakan di Gedung Cikini 71. Rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 ini membahas tentang perumusan naskah proklamasi. Dalam rapat ini telah disepakati isi teks proklamasi, siapa yang akan membacakan teks proklamasi, serta waktu pelaksanaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, jelaskan alasan pemilihan Rengas Dengklok menjadi tempat mengamankan Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena jauh dari pengawasan tentara Jepang. Tempat ini dianggap aman untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta agar tidak dapat tekanan dari pihak Jepang sebelum proklamasi diadakan atau dilaksanakan. Yang keempat, jelaskan makna kalimat pertama naskah proklamasi kemerdekaan. Kalimat pertama proklamasi ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia secara resmi telah menyatakan kemerdekaannya. Maknanya adalah Indonesia telah bebas dari penjajahan dan berdaulat penuh atas wilayah dan pemerintahannya. Yang kelima, uraikan isi pidato Bung Karno pada rapat di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945.
Pidato Bung Karno pada 19 September 1945 menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan kemerdekaan itu harus dipertahankan. Bung Karno mengajak rakyat untuk tetap bersatu, tenang, dan percaya kepada pemerintahan Republik Indonesia. Demikianlah penjelasan jawaban dari pertanyaan sejarah mengenai masa pendudukan Jepang dan peristiwa proklamasi. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan pentingnya persatuan dan keberanian dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.